Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak sahibu ingkang kinurmatan, Kang Mas Bayu adik-adik ingkang tansah kawula tresnani. Ingkang angos pisan sumangga kita tansah ngaturaken raos puja dalasan puji syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dan ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan. Alhamdulillah ngantos dalu kalenggahan punika panjenengan sedayanipun dalasan kawula tasih saged makempal manunggal wonten papan panggenan ingkang minulya punika. Nindakaken saperangan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Ing mugi sedanten punika dados tambahing catetan amal saleh lan panjenengan sedaya wonten ing yaumul qiyamah. Kang salajengipun sholawat ugi salam mugi tansah kaaturaken kagem junjungan kita sami suri tauladanipun kaum muslimin. Inggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumeberipun dumateng karwa putranipun, para ahlul bait, para sahabatipun lan ugi para pendherekipun ngantos mangke yaumul qiyamah. Bapak saya ingkang kinurmatan rahimani wa rahimakumullah. Bilih kalebet sunggalipun nikmat ingkang ageng sanget nalikanipun tiyang punika dipun gampilaken dening Allah anggenipun nindakaken ibadah. Awit ibadah punika tujuan gesang kula panjenengan sedaya wonten ing alam donya. Kalebet ibadah ingkang paling minulya inggih punika thalabul ilmi, utawi pados ilmu. Ilmu ingkang dipun maksud inggih punika Al-Qur'an punapa dene sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punika ilmu ingkang mulia, ilmu ingkang paling manfaat inggih punika Al-Qur'an lan sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita imutaken malih Bapak saya ingkang kinurmatan, bilih punika saben dinten Selasa Ahad kedua punika jadwalipun kita sinau kaitanipun kalian al-adab al-islamiyah. Adab-adab Islamiyah nggih tentunipun sedanten ada dasar dalil-dalil ingkang jelas saking Al-Qur'an lan hadisipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awit agami punika pancen wonten dasaripun ingkang jelas. Menawi agami punika boten wonten dasaripun ingkang jelas, contonipun namung dasaripun perasaan utawi dasaripun ketoke disenengi wong akeh, gitu. Niku plintu. Ingkang leres agami punika wonten dasaripun saking Al-Qur'an lan sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lajengaken Bapak saya ingkang kinurmatan rahimani wa rahimakumullah. Kalau wingi sampun kita waosaken kaitanipun kalian adab-adab nalikanipun kita berwudu sampun rampung. Kita lajengaken wonten ing dalu kalenggahan punika kaitanipun kalian adabul ghusli. Adab-adab ketika mandi. Adab-adab ketika mandi. Bapak saya ingkang kinurmatan rahimani wa rahimakumullah, bilih sedanten kita sami tentunipun saben dinten siram. Leres Bu nggih? Dik wau sonten siram mboten Bu?
siram gitu. Satu hari minimal 2 kali kan makanya. Terus punika makin nalikanipun sampun sinau adabipun kok menawi saben-saben siram punika pikantuk pahala ganjaran saking ngasodalam Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kesepisan inggih punika at-tasmiyatu inda khal'ith thiyab. Adab yang pertama adalah membaca bismillah ketika melepas baju, melepas pakaian. Jadi baca bismillah ketika melepas pakaian. Dalilnya satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu taala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, sitru ma baina a'yunil jinni, penutup antara pandangan jin, penutup antara pandangan jin, wa aurati bani Adam, dan auratnya bani Adam, auratnya manusia, idza wada'a ahaduhum thawbahu, ketika dia melepaskan pakaiannya, an yaqula bismillah, penutupnya adalah perkataan bismillah. Terus kalimat bismillah punika segalipun satar utawi penutup supados aurat kula panjenengan sedaya mangke boten saged disawang sinten Pak? Jin. Terus punika dalil ingkang jelas saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awit jin punika segalipun makhluk ghaib. Makhluk ingkang ghaib boten saged dipun raosaken kita kanthi panca indra. Tentunipun kita sami manut dalil ingkang syar'i saking Kanjeng Nabi. Awit ingkang mangertosi perkawis ingkang ghaib punika namung Allah taala, maka tenugi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menawi dipun paringi wahyu dening Allah taala. Awake dhewe niku boten ngerti niki enten jin napa boten niku boten ngerti, posisinipun pundi niku boten mangertos. Ya. Ananging Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun paring wanti-wanti nalikanipun mangke copot klambi disiram napa niku Bu? An yaqula bismillah copot klambi. Supados napa niku? Aurat kula panjenengan sedaya mangke dipunjagi dening Allah boten saged disawang kalian jin. Jadi tidak bisa dilihat oleh mata-mata jin, pandangan jin. Baik, dari hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita ambil beberapa faedah yang diterangkan oleh penulis rahimahullah. Yang pertama, istihbabu dzikrillah inda khal'ith thiyab. Disunnahkan zikrullah, mengingat Allah. Dalam hadis ini diterangkan mengucap bismillah. Bismillah. Disunnahkan mengucap bismillah ketika kita menanggalkan pakaian. Yang kedua, masyru'iyatul isti'anati bi asma'illah, disyariatkan minta tolong isti'anah dengan nama-nama Allah taala, Bismillahirrahmanirrahim dan yang lainnya. Kemudian dalam hadis tersebut juga bisa kita ambil faedah takriru mabda'i wujudil jin. Hadis tersebut menunjukkan bahwasanya jin itu benar-benar ada. Jin itu benar-benar ada. Terus kadang-kalanya pun jin punika gadai sifat-sifat kados dene geni. Awet jin punika kacipta dening Allah Subhanahu wa taala saking napa niki Pak? Api nggih. Lha kadang-kalanya pun gadai sifat-sifat kados dene geni. Nggih sifatipun panas. Maka niki saged napa niki Pak? Saged gede, kadang saged cilik, sami kalih geni. Gitu. Kadang-kadang pun saged napa wonten ing ngawang-ngawang lan sanes-sanesipun. Punika jin. Nah kita sami senantiasa dereng nanti ningali kados pundi wujudipun jin. Nah yang yakin bilih jin punika wonten saestu. Yakin bilih jin punika wonten saestu.
Yang salah sini pun fadilatu dzikrismillahi inda khalqiyam. Hadis ini menunjukkan keutamaan berzikir kepada Allah ketika melepas pakaian. Yakni aurat kita, aurat manusia tidak terlihat oleh jin. Kemudian al-jinnu yarul adami min haitsu la yarah. Dari hadis ini bisa kita ambil faedah bahwasannya jin itu bisa melihat manusia dari arah mana saja yang kadang-kala kita tidak mampu melihatnya. Biasa. Jadi jin bisa melihat manusia, adapun manusia tidak bisa melihat jin. Akan tapi kadang-kala satu ketika jin itu bisa menampakkan diri. Demikian pula malaikat itu makhluk gaib. Kadang-kala bisa menampakkan diri tentu seizin Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jin juga kadang-kadang bisa menampakkan diri dan manusia bisa melihatnya. Maka ini hal yang biasa. Hal yang biasa. Satu ketika sahabat itu pernah ditugaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjaga zakat. Zakat. Kemudian datanglah satu jin dan qadarullah sahabat tersebut bisa melihat jin tersebut. Kemudian ditangkap jin tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kadang-kala seseorang itu bisa melihat jin. Kadang-kala seseorang bisa melihat jin. Jadi kalau sahabat itu lihat jin ditangkap. Ya awak dhewe pun Pak. Melayu awak dhewe. Turun ke tinggi, kita lagi usak-usak ngapain apa kita melayu malah. Sebenarnya jin ada, jin itu ada sama seperti manusia makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala jin ada yang baik, ada yang buruk, ya kan? Ini jelas hadis ini menunjukkan adanya demikian. Kemudian yang kedua, di antara adab-adab ketika kita mandi adalah satrul aurati ila min zaujatika au ma malakat yamin. Ini menutup aurat kecuali kepada pasangan masing-masing. Menutup aurat kecuali pada pasangan masing-masing. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah bisanadin hasanin, dengan sanad yang hasan. An jaddihi qala qultu ya Rasulullah, bahwasanya sahabat tersebut pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar. Wahai Rasulullah, aurat kami mana yang boleh kami nampakkan dan mana yang harus kami tutup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfat aurataka illa min zaujatika. Jagalah auratmu kecuali pada istrimu, pada pasangan. Menawi ibu-ibu tentunipun kali suami ini pun, suami tentunipun kali istri ini pun. Au ma malakat yaminu, atau dari budak-budak kalian. Jadi kalau zaman dahulu ada budak, kalau sekarang mungkin tidak ada budak. Dan budak itu bukan pembantu. Perlu kita ketahui, budak zaman dahulu bukanlah pembantu zaman sekarang. Jadi pembantu itu bukan budak. Kadang-kadang ada yang salah persepsi, ya kan? Jadi pembantu rewang, ya kan? Rumahnya orang kaya biasanya ada pembantu, ya kan? Itu bukan budak, itu pekerja, ya kan? Muwattaf. Kalau budak itu hartanya bisa diperjualbelikan dan lain sebagainya, itu namanya budak. Kalau zaman dahulu, zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada, tapi sekarang Allah alam barangkali sudah tidak ada, wabil khusus di Indonesia. Jadi yang boleh melihat aurat hanya dua, siapa Pak? Pasangan masing-masing dan budak. Pasangan masing-masing dan budak. Qultu ara'aita in kana al-qaumu, sahabat tersebut juga bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? In kana al-qaumu ba'duhum fi ba'din, kalau seandainya
dalam satu ruangan atau dalam satu pemandian, bagaimana kita harus menjaga aurat? Bagaimana kita harus menjaga aurat? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "In istata'ta an la yaraha ahadun fala yaraha." Jika kamu mampu untuk menutupinya, maka tutupilah. Jadi kadang-kala hal ini terjadi di tempat-tempat pemandian, misalnya tempat-tempat pemandian, satu kolam renang, ini putra, ini putri, ya kan. Kemudian satu putra, ya kan, ini kadang-kala auratnya tidak dijaga, ya kan, auratnya tidak terjaga. Maka ini juga hal yang tidak dibenarkan oleh syar'i. Kemudian kata sahabat tersebut bertanya lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ara'aita in kana ahaduna khaliyan?" Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah kalau kita dalam keadaan sendiri? Apakah kita bebas membuka aurat? Nah, jadi kan banyak orang, tentu ini dijaga, ya kan? Di pemandian, di kolam renang, di satu tempat-tempat yang ramai, ya meskipun itu terbuka auratnya, kita harus berusaha menutup aurat. Kalau zaman dahulu mungkin pemandian itu bareng-bareng. Atas jadi wonten ing napa? Beli umpaminipun kita kadang-kala pun wonten ing kali atau setengah kali. Gitu. Jadi harus terjaga auratnya satu dengan yang lainnya. Kemudian sahabat tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita sedang sendirian? Apakah kita boleh membuka aurat semuanya?" Ya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? "Wallahu tabaraka wa ta'ala." Maka Allah Ta'ala lebih berhak engkau ini merasa malu kepadanya daripada orang lain. Artinya namun ini Pak, meskipun kita dalam keadaan sendiri, tidak boleh kita sembarangan buka aurat. Misalnya di rumah nggak ada orang, ya, di rumah nggak ada orang, terus apa? Buka seluruh aurat. Maka ini tidak diperbolehkan, ya kan? Meskipun tidak ada orang, meskipun sendirian, kalau memang tidak ada hajat kebutuhan, kan? Jadi misalnya ibu-ibu, ya kan, di rumah bapak kerja, anak sekolah dan sebagainya, di rumah sendirian misalnya, ya kan, kemudian masak sambil buka aurat dan lain sebagainya, wah ini tentu perkara yang terlarang dalam syar'i. Ya, meskipun tidak ada orang, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah Ta'ala lebih berhak engkau malu kepadanya daripada manusia. Kalau kita malu, aurat kita tersingkap di hadapan manusia, tentu Allah Ta'ala lebih berhak lagi, lebih berhak lagi. Kecuali kalau memang ada hajat kebutuhan, seperti ketika kita mandi, ya kan harus dilepas dan lain sebagainya. Itu karena ada hajat kebutuhan. Baik, hadis ini hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, demikian pula Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahumullahu subhanahu wa ta'ala. Baik, dari hadis ini bisa kita ambil faedah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yajuzu lizaujati yanduru an-nazru ila aurati zawjiha. Diperbolehkan bagi pasangan melihat aurat pasangan yang lainnya. Jadi suami boleh melihat auratnya istri, demikian pula istri boleh melihat auratnya suami tanpa terkecuali. Semuanya boleh. Suami istri tok, suami istri semuanya boleh dilihat. Ini khusus suami istri. Karena dalilnya, nasnya jelas, yang dikecualikan hanya suami istri. Adapun anak, maka ini ada batasannya. Anak ada batasannya, ibu ada batasannya, ya kan? Yang boleh semuanya adalah suami istri. Kemudian la yajuzun nazru li ghairi min istisna, yang tidak diperbolehkan kecuali yang tadi dikecualikan, yang istri dan budak. Yustahabbu lil aqdi an yakshifa auratahu alla yakshifa auratahu. Jadi dari hadis ini bisa kita ambil faedah bahwasanya disunnahkan untuk seorang hamba tidak membuka auratnya meskipun di tempat-tempat kosong yang tidak terlihat seorang pun. Karena kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat.
Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, di antara adab yang selanjutnya adalah ghaddul basari an auratil akharin, menundukkan pandangan dari melihat aurat yang lainnya. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yandurur rajulu ila auratir rajuli, tidak boleh seorang laki-laki itu melihat auratnya laki-laki yang lain. Walal mar'atu ila auratil mar'ah, demikian pula tidak diperbolehkan seorang wanita melihat auratnya wanita yang lain. Ini terlarang. Laki-laki melihat laki-laki terlarang, apalagi laki-laki melihat perempuan. Perempuan wanita melihat wanita terlarang. Tentu wanita melihat laki-laki juga terlarang. Wala yufdir rajulu ila rajuli fi thawbin wahidin, dan hendaknya dua orang laki-laki tidak menjadi satu pakaian, artinya menjadi satu bagian. Misalnya camping, ya kan? Misalnya camping, kemudian bajunya basah, kur garis sarung tok. Nah, Pak, sarung siji tiku kemulan wong loro, padha ora klambene, Pak. Ini tentu tidak sesuai dengan syar'i. Tidak sesuai syar'i, tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. La yufdir rajulu ila rajuli fi thawbin wahidin. Demikian pula wanita juga sama. Wala tufdil mar'atu ila mar'ati fi thawbin wahidin. Tidak diperkenankan wanita dengan wanita yang lainnya menjadi satu, ya, jadi satu sehingga bisa menyentuh atau melihat aurat satu dengan yang lainnya. Soal ini hadis yang menunjukkan bahwasanya seseorang kaum muslimin harus benar-benar menjaga auratnya, menjaga pandangan matanya. Jadi dari hadis ini bisa kita ambil faedah. Yang pertama adalah tahrimu nadhrir rajuli ila auratir rajuli, haramnya seorang laki-laki melihat auratnya laki-laki yang lain. Wal mar'atu ila auratil mar'ati, demikian pula haramnya seorang wanita melihat aurat wanita yang lainnya. Wa hadza mimma la khilafa fihi, ini adalah hal yang tidak ada khilaf dari para ulama. Jadi kadang-kala seseorang kalau main di apa nih Pak, kolam renang, ya kan, antri, lajeng napa Bu, aduse bareng wae, kan cepet, rasa kok kan antri. Nah niki hati-hati, ini hati-hati. Ini tentu tidak sesuai yang disyariatkan Rasulullah SAW. Karena seseorang yang mandi bareng tentu akan melihat aurat masing-masing, ya kan. Nah, ini sangat berbahaya. Maka seseorang harus menundukkan pandangan matanya. Jadi hal tersebut akan memicu tumbuhnya syahwat di antara satu dengan yang lainnya. Terlebih di akhir zaman ini, masya Allah, wa na'udzubillah min dzalik, sudah banyak yang berkeliaran. Apa nih Pak namanya Pak? LGBT, lesbian, gay, bisex, transgender. Apa nih Pak? Nanti intinya wong lanang ki seneng wong lanang, wedok ya seneng wong wedok. Masya Allah kita niki kan susah. Jadi hati-hati. Jadi di antara penangkalnya adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan supaya kita bisa menjaga satu dengan yang lainnya. Aurat kita terjaga. Ini di antara keunggulan kaum muslimin. Jadi menjaga aurat satu dengan yang lainnya, tidak sembarangan. Jadi tidak sembarangan, dijaga, benar-benar dijaga. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, tahrimu an yakhluwar rajulu ma'ar rajuli fi thawbin wahidin. Haramnya seorang laki-laki menjadi satu
dengan laki-laki yang lain dalam satu selimut atau satu pakaian, satu sarung dan lain sebagainya. Demikian pula wanita. Kemudian di antara adab lagi yang keempat adalah adabul israfi fil ma. Adabul israf fil ma. Tidak boros dalam menggunakan air. Sekali lagi kemarin pas adab wudu juga ada pembahasan tidak boros menggunakan air. Ini dalam mandi pun demikian, tidak boros dalam menggunakan air. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-26 dan 27. Allah Ta'ala mengatakan wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kalian berbuat mubadzir. Janganlah kalian berbuat mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat mubadzir itu adalah di antara teman-temannya setan. Laknatullah alaihi wa na'udzubillahi minhu. Jadi ini di antara dalil yang jelas menunjukkan supaya kita hemat air. Dan kemarin kita berikan satu hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi itu termasuk orang yang paling hemat menggunakan air. Di antaranya beliau kalau mandi janabah hanya memakai sekitar 1 sok atau 5 mud air. Jadi 1 sok air itu 4 mud. 1 mud niku sak ngeten iki Pak. Napa niku jenenge Pak? Sak cawuk. Jadi kalau 1 sok 4 cawuk. Sak ember enten mboten niki Bu? Mboten cawuk, sak ember mboten enten. Utawi 5 cawuk, sak ember nggih mboten enten. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam siramipun ginakaken toya namung sekedar 5 cawuk niku Pak. Tentu ini sesuatu yang sulit bagi kita. Awake dhewe niku wudu wae sak ember. Wudu wae sak ember. Napa meneh adus olah. Insyaallah kita. Jadi kata para ulama, tasyabbahu bil kiram in lam takunu mithlahum. Berusahalah menjadi mirip-mirip dengan orang-orang yang mulia. Meskipun kalian tidak bisa sama seperti orang yang mulia. Ya kan? Jadi kita harus berusaha mirip dengan Nabi meskipun tidak bisa sama persis dengan Nabi. Ya kan? Kalau Nabi bisa sangat hemat sekali ya, kita minimal jangan terlalu boros, ya kan? Jangan terlalu boros. Minimal 1 ember, wudu itu 1 ciduk, ya kan? Itu cukup insyaallah. Jangan terlalu boros. Nah, awake dhewe biasanya sak ciduk niku namung Bu, sikil tengen tok. Sikil tengen sak ciduk utawi malah 3 ciduk. Insyaallah kita. Jadi berusaha mirip-mirip dengan orang-orang yang mulia. Kata para ulama, fa inna tasyabbuha bil kirami falah. Sesungguhnya berusaha mirip dengan orang-orang yang mulia itu adalah satu keberuntungan, satu kesuksesan. Insyaallah. Hanya sekedar mirip-mirip dengan orang yang mulia. Jadi meskipun tidak bisa sama persis. Jadi ini ada anjuran bahwasanya supaya kita hemat air, terlebih di masa-masa musim kemarau seperti ini Pak ya, musim-musim kemarau. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Mughaffal. Rasulullah bersabda, "Sa'innahu sayakunu fi hadhil ummah," bahwasanya akan datang di umatku qaumun ya'taduna fit tahur, orang-orang yang melampaui batas dalam bersucinya. Ini artinya bersucinya itu melampaui batas akhirnya tidak hitung-hitungan. Ternyata benar apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Sekarang masya Allah betapa banyaknya orang-orang yang wudu boros, ya kan? Mandi apalagi. Jadi dari ayat dan hadis ini bisa kita ambil faedah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah
hurmatut tabdir, haramnya kita berbuat mubadzir. Haramnya kita berbuat mubadzir, dan ini berlaku untuk semua hal. Berlaku untuk semua hal. Kemudian juga hadis ini menunjukkan takriru mabda'i wujudi syayatin, menunjukkan adanya setan. Jelas innal mubadirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya orang-orang mubadir itu temannya setan. Maka ada, benar-benar ada setan itu ya. Karena kadang-kala seseorang itu ada yang nggak percaya adanya setan. Setan itu aneh, setan itu goro pusing ning jero hatimu, masya Allah. Setan itu ada, ya kan? Bahkan Allah Taala mengatakan minal jinnati wan nas, setan dari golongan jin dan dari golongan manusia. Nah, setan dari golongan jin tentu jin-jin yang menyeru untuk melakukan kemaksiatan, menyuruh untuk berbuat kesyirikan. Setan dari golongan jin. Demikian pula sama setan-setan dari golongan manusia. Ini adalah orang-orang yang menyuruh untuk berbuat kesyirikan, menyuruh untuk berbuat maksiat, ya kan? Ini setan, sama setan. Setan ada dua, minal jinnati wan nas. Kemudian karahiyatul israfi fil ma', istihbabul iktisadi fil wudu wal ghusl, disunahkan menghemat dalam wudu dan tentu ketika mandi. Yanbaghi lil muslim an yas'ala Allah al-jannah wa an yu'idahu minan nar. Jadi hendaknya kaum muslimin itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan masuk surga dan diselamatkan dari neraka. Kemudian di antara faedah lagi fihi alamun min a'lamin nubuwah. Dari hadis ini juga merupakan satu tanda di antara tanda-tanda kenabian Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau mengatakan akan datang satu masa di umatku orang-orang yang melampaui batas dalam wudunya, boros dan wudunya. Ini sudah terjadi. Kalau beliau Rasulullah dahulu wudu cuma pakai satu mud, satu cawuk buat wudu. Kalau kita satu cawuk, itu apa bu? Raup-raup. Raup-raup bisa cawuk. Kanjeng Nabi sak cawuk tinggi wudu komplit. Masya Allah, sakit sampurna wudu ini. Kemudian di antara adab lagi yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ittiba'ul ghusli syar'i. Ittiba'ul ghusli syar'i. Jadi mengikuti cara mandi syar'i ketika mandi janabah, ketika mandi junub, setelah berhubungan suami istri misalnya, ya kan, diwajibkan untuk mandi. Diwajibkan untuk mandi. Bagaimana tata cara yang sesuai syar'i? Maka diterangkan dalam Fis Sahihain, kitab Bukhari Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. An Maimunah, dari Maimunah. Maimunah niku sinten Bu? Garwane Kanjeng Nabi. Ampun ngantos garwane Kanjeng Nabi malah mboten ngerti. Lah garwane Arjuna ngerti. Garwane Werkudara apal, gitu. Nah, garwane Kanjeng Nabi ora ngerti, gitu. Qalat paripandikan satartun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaktasilu minal janabah. Satu ketika aku pernah menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang mandi janabah. Sedang mandi janabah. Fa ghassala yadayhi. Kemudian beliau mencuci tangannya, tangannya. Thumma sabba bi yaminihi ala shimalihi fa ghassala farjahu. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Wa ma asabahu thumma masaha bi yadihi alal ha'id. Kemudian beliau menggosok-gosokkan tangannya pada dinding atau tanah. Thumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalat. Kemudian beliau wudu untuk sholat, wudu dengan wudunya sholat, ghaira rijlaihi, kecuali kakinya. Jadi wudu tapi kakinya belum, belakangan.
Tsumma afadha ala jasadihil ma'. Kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh tubuh beliau. Tsumma tanaha, kemudian beliau bergeser sedikit pindah tempat. Fa ghassala qadamaihi. Kemudian barulah beliau mencuci kakinya. Ini diantara sunnah ketika kita mandi janabah. Yang pertama tadi apa Bu? Ghuslul yadaini qabla wad'iha fil ina. Mencuci tangan. Cuci tangan dulu. Jadi sebelum kita mandi janabah, tangan dicuci dulu. Kemudian yang kedua, ghuslul farji. Mencuci kemaluan. Kemaluan dicuci. Boleh pakai sabun dan lain sebagainya. Kemudian ghuslul yadaini marratan ukhra. Kemudian dicuci lagi tangannya, karena setelah mencuci kemaluan barangkali terkena kotoran dan lain sebagainya. Setelah itu yatawaddau, wudu. Setelah itu wudu, sebagaimana wudunya untuk sholat. Tapi diakhirkan kakinya. Jadi wudu, berkumur, basuh wajah, tangan, kepala, kakinya belakangan. Kakinya belakangan. Sebelum mencuci kaki, yaksilu ra'sahu thalathan. Diterangkan para ulama, yaksilu ra'sahu thalathan. Membasahi kepala sebanyak tiga kali. Dibasahi kepalanya semuanya sebanyak tiga kali. Kemudian baru mengguyurkan anggota tubuh bagian kanan. Setelah kanan baru kiri. Kemudian semuanya diguyurkan air, sudah merata semuanya, baru pindah tempat. Setelah itu baru kakinya dibersihkan. Itu diantara cara mandi janabah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus bagaimana kalau ada seseorang yang mandinya itu tidak sesuai dengan ini? Apakah sah mandi janabahnya? Jadi misal kalau habis berhubungan yang penting mandi bersih semuanya keramas misalnya, ya kan? Apakah sah? Sah betul Bu nih Bu? Sah. Mandinya tetap sah. Karena mandi ada dua model. Ada mandi yang sah, ada mandi yang sesuai sunnah. Ada yang mandi yang sah, ada yang mandi sesuai sunnah. Mandi yang sah, yang penting dia niat mandi janabah plus membasahi seluruh anggota badannya. Jadi niatnya mandi janabah, kemudian seluruh anggota badannya dibasahi, sah. Tapi tentu tidak sempurna sebagaimana yang diterangkan dalam hadis tersebut. Tapi sah, boleh kita kemudian melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Sah, ya kan? Niat plus apa nih Bu? Dibasahi semuanya, kan biasa dikeramas dan lain sebagainya. Sah mandinya. Kalau ada mandi yang sesuai sunnah seperti ini, ya seperti yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita ulangi lagi. Yang pertama syaratnya harus ada niat. Yang kedua mengguyurkan air ke seluruh bagian tubuh. Maka ini termasuk mandi yang sah. Kalau mau tambah pahala lagi, ya kan, tentu ditambah dengan tata cara yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita niat mandi misalnya, kemudian kita nyemplung kolam renang, sah betul nih Pak? Sah. Kita nyemplung kali misalnya, sah betul Pak? Sah. Yang penting seluruh badan basah. Ini diantara syarat mandi wajib, syarat mandi janabah. Baik, hadis ini diterangkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Jadi faedahnya, diantara faedah yang kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama istihbabut tasatturi fil ghusli walau fil bait. Disunahkan ketika mandi ya ditutup. Disunahkan ketika mandi ditutup. Jadi kan kadang-kala ada kamar mandi yang berada di dalam rumah, ya kan? Kamar mandi kan sekarang ada di dalam rumah. Kalau zaman dulu Pak ya, kamar mandi itu agak jauh gitu Pak. Jauh, bahkan ada yang pisah gitu. Di kamar mandi niki kriyane pun kamar mandi temburi ya, pisah biasa. Kalau sekarang mungkin kamar mandi itu di rumah-rumah atau bahkan di kamar ya, di kamar ada kamar mandi.
Meskipun demikian, sunnahnya ditutup, ya kan? Jadi mandi jangan dibelak-belak nih lawang ya kan? Ditutup, itunya ditutup. Meskipun itu di kamarnya, ya kan? Di rumahnya, di kamarnya tetap ditutup sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditutup oleh Maimunah, ya kan? Ditutup oleh Maimunah. Padahal ketika itu Nabi mandinya di rumahnya Maimunah, tapi masih ditutupi oleh Maimunah. Ini artinya mandi ya ditutup, ya kan, meskipun di rumahnya masing-masing. Kemudian istihbabul iktisali ala sifatil madkurah, disunahkan juga kalau bisa mandi dengan sifat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ulangi sekali lagi supaya teringat-ingat. Yang pertama, apa nih Bu? Cuci tangan. Setelah cuci tangan, cuci kemaluan. Kemudian cuci tangan lagi, barangkali ada kotorannya. Nah, setelah itu apa? Wudu sebagaimana wudunya orang sholat, tapi kakinya diakhirkan. Kemudian barulah setelah wudu, kepalanya dibasahi, kuyup pokoknya disiram air. Kemudian anggota tubuh bagian kanan, anggota tubuh bagian kiri, semuanya diguyur air, semuanya dibersihkan, diguyur air. Ya. Kemudian setelah itu baru agak geser sedikit atau pindah tempat, baru disempurnakan, dibersihkan kedua kakinya. Itu diantara sunnah ketika mandi janabah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istibabul ghusl yadaini bis-sabun ba'da ghusl farji. Di antara adab lagi ketika kita mandi adalah at-tayammun fil ghusli. At-tayammun fil ghusli, mendahulukan bagian yang kanan ketika mandi. Wa fi sahihain, dalam sahihain Bukhari Muslim, dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, senang, at-tayammun, senang mengedepankan yang bagian kanan dulu, fi tana'ulihi, ketika beliau pakai sandal, sepatu, ya. Wa tarajjulihi, bahkan ketika beliau menyisir rambutnya, bagian kanan dirapikan dulu. Wa tuhurihi, demikian pula ketika beliau bersuci. Wa fi sya'nihi kulli, dan seluruh urusannya beliau senang mendahulukan bagian yang kanan, kecuali pada hal-hal yang memang harusnya dengan kiri dulu, seperti masuk kamar mandi misalnya, ya kan, seperti membersihkan ketika buang hajat. Tentu ini ada dalil-dalil tersendiri. Jadi secara umum Nabi senang menggunakan atau mendahulukan bagian kanannya. Nah, jadi kalau pakai baju, pakai sendal, pakai sepatu, dahulukan kanan. Jadi mulai malam ini, mulai hari ini, nanti kalau pulang pakai sendal, pakai yang kanan dulu dengan niatan apa nih Pak? Mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun nganggo sendal niku pikantuk pahala. Gun nganggo sendal Pak, awake dhewe niku saben dinten nganggo sendal. Nggih ta, saben dinten nganggo sendal. Saben nganggo srep pahala. Copot mengke nganggo meneh meleh nggih ta. Pahala. Masyaallah pahala terus. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, di antara adab lagi adalah al-hirsu ala ghusl Jum'ah, semangat mandi ketika di hari Jumat. Wa fi sahihain, dari kitab sahihain, kitab Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim, mandi di hari Jumat wajibun ala kulli muhtalim. Di hadis yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum al-jumu'ata falyaktasil." Jika telah datang hari Jumat, maka hendaknya kalian itu mandi. Hendaknya kalian mandi. Jadi hadis kedua hadis ini bisa kita ambil faedah
Masyru'iyatus su'ali indal hajah. Ada faedahnya. Istihbabu ghusl jum'ati jami'an bainal ahadits. Disunnahkan kita untuk mandi di hari Jumat dengan mandi yang sempurna. Hari Jumat mandi yang sempurna, mandi yang bagus. Yang biasanya boten sabunan, hari Jumat sabunan. Yang biasanya boten keramas, hari Jumat keramas. Itu mandi yang di hari Jumat. Kemudian yang kedua, kamalu sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurnanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mura'atat tanadzufi yaumal jum'ah, karena memperhatikan kebersihan terutama di hari Jumat. Al-Islamu yahrisu 'alan nadhafah. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya agama Islam sangat perhatian berkaitan dengan kebersihan. Fadlu yaumil jum'ah. Hadis ini juga menunjukkan berkaitan tentang keutamaan hari Jumat. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kita harus mandi, kalau bisa disunahkan mandi di hari Jumat. Kemudian yang terakhir, di antara adab seorang muslim ketika mandi adalah ta'jilul ightisali minal janabah. Bersegera untuk mandi setelah janabah, setelah junub itu disunahkan bersegera. Wa fi sahihain, dalam sahihain Bukhari Muslim, an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Umar bin Khattab, bahwasanya satu ketika sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, ayar kudu ahaduna wa huwa junubun. Wahai Rasulullah, apakah boleh kita tidur sedangkan dalam keadaan junub? Naam, kata Nabi, naam, boleh. Idza tawaddaa ahadukum falyarqud wa huwa junubun. Jika salah seorang kalian telah berwudu sedangkan dia junub, maka falyarqud, boleh tidur. Jadi kalau junub sebelum tidur, Pak, minimal wudu dulu. Minimal wudu. Jadi kadang-kala ini pun apa nih, Pak? Kadang-kala setelah berhubungan suami istri, ya kan, langsung apa nih, Pak? Beksek turu tekan esok. Jadi kalau bisa, ya kan, sunahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur minimal wudu. Sebelum tidur minimal wudu dulu, ya kan. Kalau bisa mandi itu yang terbaik. Kalau nggak bisa mandi, misalnya dingin dan lain sebagainya, minimal wudu baru tidur. Minimal wudu baru tidur. Ini yang disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Idza arada an yanam wa huwa junubun." Jika salah seorang di antara kalian hendak tidur sedangkan dia dalam keadaan junub, ghasala farjahu wa tawadda'a lis-shalah, maka hendaknya dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Minimal wudu. Juga dalam hadis yang lain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada an ya'kula aw yanam." Jika salah seorang di antara kalian ingin makan atau ingin tidur sedangkan dia dalam keadaan junub, tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, hendaknya dia berwudu dulu sebagaimana wudunya untuk sholat. Jadi kalau setelah hubungan suami istri, ini alangkah baiknya berwudu dulu, kan, sebelum dia tidur atau sebelum dia makan dan sebagainya. Kalau baik, yang afdal mensegerakan mandi, ya, kalau bisa mensegerakan mandi. Tapi kalau tidak bisa, maka minimal berwudu dulu. Maka dalam hadis ini bisa kita ambil faedah, istihbabu ta'jilul husri minal janabah. Jadi disunahkan kita mensegerakan mandi dari janabah, tidak diundur-undur, diulur-ulur. Masyru'iyatun naum lil junub idza tawadda'a. Ya, jadi boleh
orang yang junub itu tidur atau makan, tapi minimal nomor 5 berwudu dulu, minimal berwudu. Istihbabul wudu lil junub, disunahkan wudu ketika sedang berjunub. Kemudian di antara faedah lagi, asy-syari'atul islamiyatu mabnaha ala suhulati wal yusri. Yang poin penting, beli syariat Islam niku poin pokokipun perkawis ingkang gampil. Jadi agama Islam adalah agama yang mudah, bukan agama yang kaku, tapi mudah untuk dilakukan. Contoh tadi Pak, mandi wajib yang sesuai sunnah adalah mencuci tangan, berwudu, masuk semuanya, kemudian mencuci kaki. Ini yang sesuai sunnah, tapi tidak kaku. Tidak kaku. Boleh seseorang mandi dengan niat, kemudian mandi pokoknya layaknya mandi, kemudian membasahi semuanya, boleh. Sah, tetap sah. Ya kan? Tidak kaku, mudah, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian juga sama, ini ketika junub, ya kan? Ketika seseorang junub mungkin di malam hari, yang afdol adalah dia mensegerakan untuk mandi. Tapi kalau tidak bisa mandi, maka ini tidak kaku. Agama Islam tidak kaku. Maka boleh dia cukup berwudu, kemudian tidur. Mandinya besok, ya kan? Boleh, ya kan? Jadi kalau misalnya hawanya pas dingin malam-malam berhubungan suami istri, ya kan? Maka ditunda dulu mandinya besok, tapi sebelum tidur apa? Berwudu. Jadi pasti ada keringanan dalam agama Islam. Pasti ada keringanan dalam agama Islam. Di setiap syariat pasti ada keringanan dalam agama Islam. Jadi agama Islam agama yang mudah, tidak kaku saklek pokoknya ini yang orang ini oleh. Ini tentu ada banyak keringanan, dan keringanan itu sesuai dengan syar'i tentu. Tidak boleh kita mencari-cari keringanan tapi yang tidak ada syar'inya. Ada keringanan tapi masih dalam koridor syar'i. Maka ini pentingnya kita belajar supaya tahu, oh keringanannya seperti ini, oh seperti tidak bisa ada keringanan yang seperti ini, ada keringanan yang ini lagi dan ini lagi. Karena kita tidak boleh mencari-cari keringanan sendiri-sendiri, ya kan? Ini tentu sesuai dengan syar'i. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Barangkali menjadi satu tambahan ilmu yang bermanfaat, yang mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya Allah taala. Karena patipun dan pangapunten, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.